Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini kita beribadah bersama-sama dengan sungguh-sungguh kepada Tuhan. Percayalah setiap orang yang datang kepadanya dengan satu kerinduan yang besar, mereka pasti akan mengalami jamahan Tuhan. Mari kita datang kepada Tuhan, naikkan ucapan syukur yang terbaik kepada Dia. Tuhan, kami datang kepadamu pada pagi hari ini. Kami rindu menaikkan sorak-sorai pujian menyembahan kami kepadamu. Kami percaya Engkau hadir di tengah-tengah kami, di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Engkau menjamah setiap kami yang memiliki satu kerinduan yang besar akan Engkau. Kami percaya Engkau menjawab doa kami. Kami percaya Engkau melawat kami pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa. Kami serahkan ibadah kami ini dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami siap menyembah Engkau. Kami siap bersorak-sorai bagi nama-Mu yang kudus. Haleluya. Amin. Mari naikkan nyanyian pujian yang terbaik kepada Tuhan. Haleluya Jesus. Nyanyi dan bersoraklah hanya bagi Dia. Mari angkat suara dan hati kita kepada Tuhan. Haleluya, katakan Yesusku. Yesusku, penyelamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji Engkau. Yes my Jesus, keajaiban kasih-Mu. Engkau penghibur kami dan pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas, oh haleluya, tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora. Ketika mendengar nama Yesus, nama yang berkuasa, haleluya. Ku bersuka atas perbuatan-Mu selamanya. Mengasihi Engkau Tuhan, oh tiada janji seperti yang ada padamu. Yesusku penyelamatku, haleluya. Yesusku penyelamatku, yes, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji, yes my Jesus, kasih-Mu. Kau penghibur dan pelindung, menara kekuatan. Biarlah semua yang bernafas, oh haleluya, tak berhenti menyembah-Mu. Nyanyi dan bersorak, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, kuasa bagi Raja. Laut bergelora. Mendengar nama Yesus, haleluya. Oh, ku bersuka atas perbuatan-Mu selamanya.
kuasa-Mu besar, dahsyat segala perbuatan. Haleluya. Irabarabaya syara la rabata karala rabara la rabaya syara. Urabara la rabaya syara. Nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Naikkan pujian dengan sungguh-sungguh. Kuasa bagi Raja. Gunung-gunung pun tunduk karena kebesaran-Mu yang begitu dahsyat. Mendengar nama-Mu, ku bersuka atas perbuatan-Mu selamanya. Kasih Engkau Tuhan, tiada janji seperti yang ada padamu. Nyanyi dan bersoraklah, pujian dan hormat hanya bagi Yesus. Haleluya. Menaikkan pujian yang terbaik untuk Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Biarlah setiap kita menyanyi dengan sungguh-sungguh bagi Tuhan. Haleluya. Mari semua tepuk tangan saudara. Haleluya. Semuanya angkatlah suaramu. Come on. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Tanggalkan bebanmu, tak perlu kau khawatir, sebab Dia. Mari gerakkan kaki, menarilah bagi Tuhan. Menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu kau khawatir, sebab Dia. Semuanya, come on. Sekarang nyanyikan kebesaran-Nya, Dia kuat dan penuh kuasa, bersorak karena kasih-Nya tak datang melawat kita. Nyanyi
aku. Come on, sekarang nyanyikan. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, karena tak melawat kita. Nyanyi bagi-Nya. Sekarang nyanyikan kebesaran Dia Tuhan. Yeah, 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 yeah. Haleluya. Karena tak melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Biarlah kita sungguh-sungguh menaikkan sorak-sorai sebagai bentuk ucapan syukur kita atas kebaikan Tuhan. Haleluya. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat dan penuh kuasa. Bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Sekarang nyanyikan kebesarannya, Dia kuat penuh kuasa. Oh iya iya, bersorak-sorai karena kasih-Nya, tak datang melawat kita. Nyanyi bagi Dia. Hey, nyanyi bagi Dia. Oh iya iya, nyanyi bagi Dia. Nyanyi bagi Dia. Haleluya. Haleluya. Sungguh Dialah yang dipuji karena Dia Tuhan kita yang hebat, Dia Tuhan yang perkasa. Haleluya. Betapa hebat. Haleluya, berkuasa. Berkuasa di bumi di surga. Oh, bertata dalam kemuliaan. Dialah Tuhan Allah kita, namanya berkuasa. Kau membebas umatnya semua. Betapa hebat, betapa kuat rasanya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat rasanya Allah kita. Dia berjaya, haleluya. Dia segala raja dan Allah kita. Haleluya. Berkuasa, berkuasa di bumi di surga. Namanya Yesus. Haleluya, sebab Dia Raja. Amin. Dialah Tuhan. Oh iya iya. Pembebas umatnya. Come on, come on. Betapa hebat, betapa kuat rasanya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatannya. Betapa hebat, betapa kuat rasanya Allah kita. Dia ternama Yesus saja segala raja. Betapa hebat, betapa hebat, betapa kuat rasanya Allah kita. Dia berjaya atas semua perbuatan. Betapa hebatnya, betapa kuat rasanya Allah kita. Dia bernama Yesus saja segala raja dan Allah kita. Dan Allah kita. Oh yeah, yeah, yeah. Haleluya. Betapa hebat Tuhan kita Yesus. Oh haleluya. Kami rindu mengenal Engkau lebih lagi Tuhan kami yang hebat. Engkau Tuhan kami yang sungguh tak terselami jalan pikiran-Mu. Kami rindu datang kepadamu lebih lagi ya Tuhan.
mengenal pribadi-Mu lebih lagi. Bila ku buka mataku dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidup dan karya tangan-Mu, ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu, itulah karya-Mu. Kau beri kesempatan yang baru dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk mencari menyembah-Mu. Haleluya. Bila ku buka mata, dan lihat wajah-Mu, ku terkagum bila ku lihat hidupku dan karya-Mu dalam hidupku. Sungguh ku tersanjung karena semua yang baik dalam hidupku itulah karya-Mu. Kau berikan kepadaku kesempatan baru, kesempatan yang baru, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Oh, tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk mencari penyembah-Mu. Oh, dan ku ingin mengenal-Mu Tuhan lebih dalam dari semua yang ku kenal. Tiada kasih yang melebihi-Mu, ku ada untuk mencari penyembah-Mu. Ku ada untuk mencari, ku ada untuk mencari, ku ada untuk mencari, ku ada untuk mencari penyembah-Mu. Haleluya, haleluya, pujilah Engkau Tuhan, Allah yang dahsyat dan ajaib, Tuhan yang luar biasa. Engkau sangat hebat dalam hidup kami, ya Tuhan. Bapa di surga, kami bersyukur kami bisa beribadah sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing. Dan sekarang ya Tuhan, kami haus akan kebenaran. Kami rindu akan firman-Mu, firman yang hidup dan kuat, firman yang tidak pernah gagal, firman yang berkuasa menciptakan langit, bumi, laut dan segala isinya, firman yang mengadakan yang tidak ada menjadi ada. Urapi hamba-Mu
Urapi kami sekalian. Kami buka pendengaran kami buka hati kami buka seluruh hidup kami bagi firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami sekalian. Kami serahkan waktu yang singkat ini di dalam pimpinan Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur, kami mau terima firman Tuhan. Haleluya, semua katakan amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur kita bisa beribadah kembali walaupun di rumah kita masing-masing. Pada pagi ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Pastor Elvan Vivian Setiawan dari Singapura. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, senang sekali bisa berjumpa dengan jemaat GBI Pasirian dan saudara-saudara seiman dalam ibadah online hari ini. Di saat-saat ini kita tidak bisa datang ke gedung gereja untuk beribadah, tapi kita percaya bahwa Tuhan Yesus bisa hadir dan datang di rumah kita masing-masing. Karena itu biarlah kita terus senantiasa membuka hati untuk Yesus hadir dengan Roh Kudus-Nya memberikan damai sejahtera dan sukacita dalam kehidupan kita. Saudara, dalam kehidupan ini kita tidak bisa terhindar dari masalah, persoalan, ujian maupun tantangan. Sebab Tuhan memakai hal-hal itu untuk mendewasakan iman kita, untuk membentuk karakter kita semakin disempurnakan seperti Yesus. Tapi hasil daripada ujian itu, hasil daripada proses itu bergantung dari respon kita. Bagaimana kita meresponi hal-hal yang terjadi dalam kehidupan ini. Seorang bernama Charles Swindoll berkata bahwa kehidupan ini adalah 10% dari apa yang terjadi dalam kehidupan kita dan 90% itu adalah bagaimana kita meresponi hal-hal tersebut. Karena itu hari ini kita sama-sama belajar bagaimana kita memiliki respon yang benar, khususnya saat kita menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan dalam 1 Samuel 30 ayat 1 sampai 6. Ketika Daud serta orang-orangnya sampai ke Ziklag pada hari yang ketiga, orang Amalek telah menyerbu tanah Negeb dan Ziklag. Ziklag telah dikalahkan oleh mereka dan dibakar habis. Perempuan-perempuan dan semua orang yang ada di sana, tua dan muda, telah ditawan mereka dengan tidak membunuh seorang pun. Mereka menggiring sekaliannya, kemudian meneruskan perjalanannya. Ketika Daud dan orang-orangnya sampai ke kota itu, tampaklah kota itu terbakar habis, dan istri mereka serta anak mereka yang laki-laki dan perempuan telah ditawan. Lalu menangislah Daud dan rakyat yang bersama-sama dengan dia itu dengan nyaring, sampai mereka tidak kuat lagi menangis. Juga kedua istri Daud ditawan, yakni Ahinoam perempuan Yisrael dan Abigail bekas istri Nabal orang Karmel itu. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, Daud menghadapi kesulitan yang besar di Ziklag, tantangan yang berat dalam kehidupannya. Tiba-tiba dia kehilangan rumahnya, tiba-tiba dia kehilangan istri, tiba-tiba dia kehilangan anak-anaknya. Bahkan diceritakan saudara, Daud menangis sampai tidak kuat menangis lagi. Bahkan rakyatnya hendak melempari dia dengan batu karena kepedihan hati mereka. Saudara, di masa pandemik COVID-19 ini, banyak orang yang menderita, banyak orang yang mengalami pergumulan yang berat. Tiba-tiba kehilangan pekerjaannya, tiba-tiba kehilangan sebagian penghasilannya, tiba-tiba kehilangan orang yang dikasihi karena terpapar oleh virus ini. Ada pergumulan yang berat, ada tekanan yang berat. Daud mengalami tragedi yang besar dalam kehidupannya. Tapi tragedi ini berubah menjadi kemenangan yang besar karena Daud memiliki respon yang benar menghadapi tantangan dalam kehidupannya.
Nah, kita belajar saudara, respon yang benar menghadapi tantangan dalam kehidupan ini. Yang pertama, kita perlu kuatkan iman kita kepada Tuhan. 1 Samuel 30 ayat yang ke-6. Dan Daud sangat terjepit karena rakyat mengatakan hendak melempari dia dengan batu. Seluruh rakyat itu telah pedih hati, masing-masing karena anaknya laki-laki dan perempuan. Tetapi Daud menguatkan kepercayaannya kepada Tuhan Allahnya. Saudara, iman itu seperti otot. Kalau saudara lihat binaragawan punya otot yang besar, punya otot yang kuat, karena dia mengangkat beban yang berat. Saudara, beban yang berat itu sepertinya merugikan dia. Tapi waktu dia angkat dan dia mulai berlatih, ototnya semakin kuat, ototnya semakin besar, dan dia semakin perkasa. Sama dengan kehidupan kita. Kita bisa menghadapi tantangan, kita bisa menghadapi persoalan, pergumulan. Tapi bagaimana supaya kita ini bisa berkemenangan, saudara? Yaitu kita harus tetap menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Yakin apapun yang terjadi dalam kehidupan ini, Tuhan yang pegang kendali atas kehidupan kita. Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan kita, dan rencananya itu tidak pernah gagal dalam kehidupan ini. Bahkan oleh virus COVID-19 sekalipun, firman-Nya tidak pernah gagal, janjinya pasti digenapi dalam kehidupan kita. Yang perlu kita lakukan yaitu menguatkan iman percaya kita kepada Tuhan. Karena itu jangan pernah menyerah. Tidak ada pahlawan yang muncul di masa tenang. Pahlawan itu muncul pada saat peperangan yang berat, di saat-saat yang genting. Tapi dia muncul dengan sikap yang berani, dengan iman yang teguh, dengan percaya yang teguh. Maka dia menjadi pahlawan yang luar biasa. Saudara, ada seorang bernama Claudio Vieira de Oliveira. Lahir dengan leher terlipat ke belakang. Kakinya juga tidak sempurna. Demikian pula dengan kedua tangannya nyaris tidak berfungsi. Dan dokter meyakini bahwa Claudio tidak akan berumur panjang. Namun segala vonis dokter ini, saudara, tidak terbukti. Mama dari Claudio ini tidak pernah menyerah. Dan akhirnya Claudio ini makin bertumbuh, makin besar. Dan dia kemudian minta kepada mamanya untuk diajarin menulis. Dia belajar menulis dengan pensil di mulutnya karena tangan dan kakinya tidak berfungsi dengan semestinya. Dan kemudian dia pergi ke sekolah normal, bukan sekolah luar biasa. Dia lulus SD, lulus SMP, lulus SMA. Bahkan kemudian dia bisa masuk dalam universitas. Dia belajar akuntansi, dia belajar tentang keuangan di sana. Dan tahukah saudara apa yang membuat Claudio di tengah keadaan fisiknya yang berbeda dengan orang lain? Dia memiliki iman yang teguh, dia memiliki percaya yang teguh. Dia berkata, sepanjang hidupku, aku mampu beradaptasi dengan kondisi tubuhku. Aku manusia normal. Aku manusia normal. Saudara, keyakinan yang dimiliki, keteguhan hati, kekuatan iman yang dia miliki itu yang membuat dia terus menjalani hari-hari kehidupannya dengan sukacita. Bahkan dia mengalami keberhasilan dalam kehidupannya. Tahukah saudara bahwa saat ini Claudio mempunyai pekerjaan yang sangat baik. Dia jadi pembicara motivator. Bahkan dia membuat sebuah buku biografi dan dengan sukacita dan dengan bangga dia menceritakan kepada banyak orang tentang kisah hidupnya. Banyak orang yang putus asa, tidak punya pengharapan. Setelah dia membaca buku Claudio, imannya dibangkitkan. Saudara, bangkitkan iman kita. Jangan menyerah, jangan putus asa, kuatkan iman kita. Bangun manusia roh kita supaya kita tetap kuat menjalani hari-hari kehidupan kita walaupun ada tantangan, walaupun ada pergumulan. Sebab kita terus pegang janji Tuhan bahwa apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita lihat, apa yang tidak pernah timbul dalam hati, itu yang Tuhan sediakan dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Puji Tuhan. Yang pertama, kita harus menguatkan iman kita. Yang kedua, saudara, kita perlu berdoa. Kita perlu berdoa dan terus mentaati perintah Tuhan. Kita baca di 1 Samuel 30
Ayat yang ke-7, lalu Daud memberi perintah kepada Imam Abiatar bin Ahimelek, bawalah efod itu kepadaku. Maka Abiatar membawa efod itu kepada Daud. Kemudian bertanyalah Daud kepada Tuhan, katanya, haruskah aku mengejar gerombolan itu? Akan dapatkah mereka kususul? Dan ia berfirman kepadanya, kejarlah, sebab sesungguhnya engkau akan dapat menyusul mereka dan melepaskan para tawanan. Saudara, kapan kita ini bisa menyadari bahwa doa itu besar kuasanya? Bukankah pada saat kita ini menghadapi tantangan dan pergumulan dalam kehidupan ini? Firman Tuhan berkata bahwa doa itu bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Namun itu akan menjadi sebuah teori saja. Sampai suatu ketika kita mengalami pergumulan, kita menghadapi tantangan, dan kemudian kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita berdoa dan mujizat itu terjadi. Karena itu marilah kita bangun kehidupan doa kita. Jangan kendor, saudara. Terus berdoa secara pribadi, sama-sama di keluarga, suami, istri, anak-anak. Bangun mezbah keluarga. Secara online juga mari kita terus berdoa. Kita terus cari wajah Tuhan. Dikisahkan di firman ini, waktu Daud berdoa, kemudian Tuhan itu berfirman, Tuhan memberikan tuntunan. Saudara, di masa-masa yang sulit seperti ini, kita perlu tuntunan dari Tuhan. Kita perlu firman, kita perlu perintah Tuhan yang membuat kita ini tahu kita harus berbuat apa, tahu kita harus bagaimana. Saudara, ada sebuah cerita, ada seorang pemilik toko baju. Suatu kali dia begitu terkejut karena ada orang lain membuka toko baju di sebelah kiri tokonya. Dan orang itu memasang spanduk yang sangat besar, saudara. Ditulis pakaian impor. Wah, dia mulai tidak tenang. Tidak berhenti sampai di sana, saudara. Ruko di sebelah kanan tokonya itu tiba-tiba disewa oleh orang. Dan orang tersebut membuka toko baju yang baru dan memasang spanduk yang lebih besar lagi, saudara. Dan ditulis di sana, harga termurah. Wah, pemilik toko ini saudara makin stres, mulai deg-degan, dia mulai tertekan. Sebelah kiri buka toko yang baru, pakaian impor. Sebelah kanan toko yang baru lagi dengan spanduk yang besar, harga termurah. Tapi pemilik toko ini adalah orang yang cinta Tuhan. Dan dia mulai berdoa, saudara. Malam hari dia berdoa. Tuhan, engkau tahu apa yang aku hadapi. Dan waktu dia berdoa, Tuhan itu memberikan hikmat. Besok paginya dia bangun dengan semangat, dengan sukacita. Sebab dia sudah mendapat hikmat dari Tuhan. Saudara, sebelah kiri toko baru dengan spanduk pakaian impor. Sebelah kanan harga termurah. Dia pasang spanduk yang jauh lebih besar, saudara. Ditulis masuknya lewat sini. Saudara, gak peduli kiri pakaian impor, gak peduli kanan harga termurah. Saudara, yang penting masuknya lewat sini. Tuhan memberikan hikmat dalam kehidupannya. Saudara, hari-hari ini kita perlu tuntunan dari Tuhan. Hari-hari ini kita perlu firman dari Tuhan. Supaya langkah-langkah kehidupan kita terus ada dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara, waktu Daud mendapat perintah dari Tuhan, dapat tuntunan, dengan taat Daud melaksanakan apa yang menjadi perintah Tuhan. Sama dengan yang dialami oleh Petrus. Petrus menghadapi krisis dalam kehidupannya, menghadapi pergumulan, semalam-malaman mencari ikan, tapi tidak satupun ikan yang dapat dia tangkap. Tapi dia berjumpa dengan Yesus dan Yesus memberikan perintah. Kita baca di Lukas 5 ayat 4. Setelah selesai berbicara, ia berkata kepada Simon, bertolaklah ke tempat yang dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan. Simon menjawab, Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga. Dan setelah mereka melakukannya, mereka menangkap sejumlah besar
ikan. Saudara, waktu kita berdoa, Tuhan akan berfirman dalam kehidupan kita. Tuhan akan memberikan jalan keluar dalam kehidupan kita. Dan waktu kita taati perintahnya, maka kita akan mengalami mujizat yang besar dalam kehidupan ini. Saudara, sebelum saya menikah dengan istri saya mengalami sakit syaraf tulang belakang. Suatu pagi dia bangun dan dia tiba-tiba kehilangan kekuatannya dari leher sampai ujung kaki. Dan dia ke dokter, saudara, dan dokter memeriksa dan menyarankan untuk dia dioperasi. 3 orang dokter di Singapura, saudara, menyarankan dia untuk operasi. Dan keluarga yang terdekatnya udah mendorong dia, ayo operasi aja supaya kamu sembuh. Karena melihat dia begitu menderita, saudara. Kalau berjalan seperti nenek-nenek, naik turun tangga dia harus pegangan pada pipa-pipa itu. Kehilangan kekuatannya, waktu bikin kue tiba-tiba terjatuh semua adonannya, saudara, karena tidak ada kekuatan. Saya juga menyarankan dia, ayo operasi aja supaya kamu cepat sembuh. Tapi istri saya berdoa kepada Tuhan. Dan Tuhan berfirman dalam kehidupannya. Sangat jelas, saudara. Kamu tidak usah operasi. Aku akan menyembuhkan kamu dengan mujizat. Tidak lama kemudian, saudara, istri saya pergi ke dokter dan saya mengantar dia. Nah, bertemu dengan dokter yang cinta Tuhan, dokter yang sangat baik, saudara. Dan dia berkata, aku akan memberikan perawatan seperti kalau engkau adalah keluargaku sendiri. Aku tidak akan operasi, karena operasi itu bisa berakibat buruk. Di kemudian hari engkau bisa lumpuh. Dan kemudian istri saya diterapi, saudara, di fisioterapi. Dan istri saya berangsur-angsur pulih, saudara, kekuatannya kembali lagi. Dan sampai saat ini, saudara, istri saya mengalami kesembuhan yang sempurna. Mujizat terjadi dalam kehidupan istri saya. Saudara, waktu kita berdoa, Tuhan itu berfirman. Dan waktu kita taat, mujizat pasti terjadi dalam kehidupan kita. Yang percaya, katakan amin. Puji Tuhan, yang pertama kita harus menguatkan iman kita. Yang kedua, respon yang benar itu waktu kita berdoa dan kita taat pada perintah Tuhan. Yang ketiga, respon yang benar itu adalah kita terus berbuat baik, saudara. Saudara tahu waktu Daud dan prajuritnya itu mengejar gerombolan yang menawan istri dan anak-anak mereka, saudara. Di tengah perjalanan dia bertemu dengan seorang pemuda Mesir. Dan tahukah saudara apa yang dilakukan oleh Daud? 1 Samuel 30 ayat yang ke-11. Kemudian mereka menemui seorang Mesir di padang, lalu membawanya kepada Daud. Mereka memberi dia roti, lalu makanlah ia. Kemudian mereka memberi dia minum air dan memberikan kepadanya sepotong kue ara dan 2 buah kue kismis. Dan setelah dimakannya ia segar kembali, sebab ia tidak makan dan tidak minum selama 3 hari 3 malam. Saudara, Daud dalam keadaan yang lemah, ada dalam pergumulan. Tapi dia diperhadapkan dengan orang yang lemah yang membutuhkan pertolongan. Dan saudara perhatikan, respon Daud adalah respon yang benar, respon yang tepat, yaitu menolong orang tersebut. Saudara. Tahukah saudara siapa pemuda Mesir itu? Pemuda Mesir itu adalah budak dari bangsa Amalek, di mana bangsa Amalek itu, saudara, yang menyerbu kota Ziklag dan membakar habis rumah Daud dan rakyatnya. Tapi Daud tidak marah, Daud tidak dendam, tapi Daud berbuat baik kepada pemuda Mesir itu. Dan karena dia berbuat baik, itu adalah awal, saudara, bagaimana Tuhan membukakan jalan bagi dia untuk dia bisa bertemu dengan istri dan anak-anaknya. Saudara, seringkali dalam kesulitan orang berpikir masalahku aja belum selesai. Kok aku repot mikirin masalah orang lain? Gimana aku bisa bantu orang lain? Pergumulanku juga masih banyak. Saudara, kalau kasih Tuhan itu ada dalam kehidupan kita, maka kita akan jadi orang yang suka memberi bantuan, suka memberi pengampunan, suka memberi pertolongan, suka menyatakan kasih kepada orang lain. Tahukah saudara apa bedanya sapi dan harimau? Sapi dipotong tiap hari untuk dimakan, saudara, tapi tidak pernah habis.
Harimau harus dijaga, harus dilindungi, tapi juga hampir punah. Kenapa, saudara? Karena sapi suka memberi. Seluruh bagian tubuhnya kita makan, saudara. Dari hidung ya jadi rujak cingur, sampai buntutnya jadi sop buntut, kita makan. Sapi itu selalu memberi, dan dia tidak pernah habis. Bukankah firman Tuhan berkata, terlebih berkat memberi daripada menerima. Kalau kita ini punya hati yang memberi, saudara, punya hati yang mengasihi, memberi pertolongan, memberikan bantuan, memberikan kebaikan kepada orang lain, maka hidup kita juga akan dipelihara oleh Tuhan dan diberkati oleh Tuhan. Saudara ingat kisah Ayub. Ayub kehilangan segalanya, hartanya habis, ternaknya habis, anak-anaknya mati dalam satu hari, saudara. Dan sahabat-sahabatnya datang, bukan memberikan kekuatan, tapi menyalah-nyalahkan Ayub, menyudutkan Ayub. Dan Tuhan murka kepada sahabat-sahabat Ayub. Dan Tuhan menyuruh Ayub berdoa untuk sahabat-sahabatnya, saudara, melalui perantaraan Elihu. Saudara baca di Ayub 42 ayat yang 10. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Setelah Ayub berdoa bagi sahabat-sahabatnya, Tuhan memulihkan keadaan Ayub. Bahkan memberikan 2 kali lipat dari apa yang pernah dimiliki oleh Ayub. Saudara, kita bisa tetap berbuat baik. Walaupun mungkin keadaan kita belum baik. Ada dalam pergumulan, ada dalam kesulitan. Tapi tetaplah berbuat baik bagi orang lain. Ada seorang perenang yang hebat, saudara, dari Amerika Serikat. Bernama Michael Phelps. Dia mencapai kesuksesan dalam karirnya, saudara. Tapi pencapaian ini bukanlah tanpa perjuangan ataupun rintangan. Michael Phelps bersaksi dia pernah mengalami masa yang kelam. Di usia 19 tahun dia ditangkap polisi karena dia mengendarai mobil dalam keadaan mabuk. Pada tahun 2009 dia diskors karena foto dia memakai obat bius tersebar di internet. Pada tahun 2014 Michael Phelps ditangkap polisi karena dia mengendarai mobil dengan keadaan mabuk, saudara. Dan kembali dia diskors lagi, tidak boleh mengikuti kompetisi renang. Dan di saat-saat keterpurukannya, di saat-saat yang berat dalam kehidupannya, dia berkata, mungkin dunia ini lebih baik kalau dia tidak ada. Dia pengen bunuh diri, saudara. Tapi puji Tuhan dia punya seorang sahabat yang baik. Waktu Michael Phelps ada di tempat rehabilitasi, sahabatnya Ray Lewis mengirimkan sebuah buku, Purpose Driven Life. Hidup yang digerakkan oleh tujuan. Dan waktu Michael Phelps membaca buku itu, semangatnya kembali dibangkitkan. Pengharapannya kembali muncul, saudara. Bahkan Tuhan memberikan kerinduan dalam kehidupannya untuk dia melayani orang-orang yang jatuh, orang-orang yang terpuruk, untuk mereka bisa bangkit kembali. Dan di tempat rehabilitasi itu, saudara, Michael Phelps mulai membacakan buku Purpose Driven Life. Hidup yang digerakkan oleh tujuan kepada teman-temannya yang ada di tempat rehabilitasi itu. Bahkan orang-orang di tempat rehabilitasi itu menyebut Michael Phelps si pengkhotbah. Saudara lihat, masih di tempat rehabilitasi. Tapi Michael Phelps punya kerinduan untuk jadi berkat bagi orang lain. Saudara, waktu Daud meresponi dengan benar tantangan yang dia hadapi dengan menguatkan imannya kepada Tuhan, dengan berdoa dan mentaati perintah Tuhan, dengan berbuat baik. Apa yang terjadi, saudara? 1 Samuel 30 ayat 17-20. Dan pada keesokan harinya, Daud menghancurkan mereka dari pagi-pagi buta sampai matahari terbenam. Tidak ada seorang pun dari mereka yang lolos, kecuali 400 orang muda yang melarikan diri dengan menunggang unta. Daud melepaskan semua apa yang dirampas oleh orang Amalek itu. Juga kedua istrinya dapat dilepaskan Daud. Tidak ada yang hilang pada mereka. Dari hal yang kecil sampai hal yang besar. Sampai anak laki-laki dan anak perempuan.
dan dari jarahan sampai segala sesuatu yang telah dirampas mereka, semuanya itu dibawa Daud kembali. Daud mengambil segala kambing domba dan lembu, semuanya itu digiring mereka di hadapannya, serta berkata, inilah jarahan Daud. Tragedi yang buruk Tuhan ubahkan jadi kemenangan yang besar dalam kehidupan Daud, karena Daud punya respon yang benar dalam kehidupannya. Hari ini kita belajar 3 hal respon yang benar dalam kehidupan ini. Terlebih waktu kita menghadapi tantangan dan pergumulan yang berat. Kuatkan iman kita, jangan menyerah, kuatkan iman kita. Yang kedua, berdoa dan taat pada perintah Tuhan. Yang ketiga, berbuat baik, terus berbuat baik. Maka kita akan melihat di tengah krisis sekalipun, Tuhan bisa menjadikan kita pemenang, bahkan lebih daripada pemenang. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan menaikkan sebuah pujian. Mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencanamu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Oh, ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Mengiringmu Tuhan, mengiringmu seumur hidupku, masuk dalam rencana-Mu Bapa. Pikiranku, kehendakku, ku serahkan padamu. Harapanku hanya di dalam-Mu. Ku kan teguh bersama-Mu Tuhan. Jadikan ku bejana-Mu untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu, untuk memuliakan-Mu. Angkat suara sembah Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Dalam setiap hati jadikan jana ya Bapa. Mari bentuklah hati kami menjadi bencana yang bermanfaat. Bapa, ampuni kami. Sering kali kami salah meresponi semua keadaan, salah meresponi semua situasi, salah meresponi peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam hidup kami. Tapi pagi ini kami belajar dari firman-Mu. Kami mau meneladani Daud, meresponi yang benar. Tetap kuatkan iman kami atas janji-janji-Mu ya Tuhan. Kami mau tetap berdoa dan berlaku taat kepadamu. Di dalam situasi yang paling buruk sekalipun, biarlah tetap ada kebaikan-kebaikan yang boleh kami lakukan ya Bapa.
supaya Engkau dipermuliakan dan orang di sekitar kami juga diberkati oleh Tuhan. Mampukan kami Roh Kudus untuk kami meresponi yang benar, sehingga tidak ada di antara kami yang mempersalahkan orang lain, apalagi mempersalahkan Tuhan dalam segala situasi yang buruk. Karena semua boleh jadi buruk, kami tetap punya Tuhan yang baik dalam hidup kami. Sebab itu pagi ini kami ambil sebuah komitmen yang baru ya Tuhan. Kami mau tetap iring Tuhan Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Sampai kami mati atau sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Sekali Yesus, selamanya kami percaya kepada Yesus. Terima kasih Bapa di surga. Meteraikan firman ini dalam hati kami sekalian. Dan biarlah kami boleh tetap beriman kepada Tuhan sampai akhir hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kemenangan ada di pihak kami semua. Haleluya. Kita akan mengakhiri ibadah ini dengan mengangkat sebuah lagu di hadapan Tuhan. How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. How great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. All will see how great, oh, is our God. All will see how great, and all will see how great, how great. All will see how great, oh, how great. All will see how great, how great is our God. Kami menyembah Allah yang How great is our God. Sungguh besar Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya, haleluya. Terpujilah Engkau Tuhan dan Allah kami, Raja di atas segala raja. Datang terima kasih. Percayalah, ketika kita beribadah dengan sungguh-sungguh, janji Tuhan tak pernah gagal. Roti makanan kita diberkati, air minuman kita diberkati, sakit penyakit dilalukan dari tengah-tengah kita. Kita sedang beribadah sungguh-sungguh, maka janji-janji Tuhan digenapi atas kehidupan kita semua. Mari buka kedua belah tangan saudara, tengadakan hatimu kepada Tuhan. Dia ada, Dia hadir, dan Dia siap untuk memberkati kita semuanya. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya, memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan engkau damai sejahtera. Terimalah berkat dari surga, di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dari sekarang sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Haleluya, semua bersama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai jumpa.